Dua sosok kembali mencuat dalam percakapan politik Amerika, Donald Trump dan Elon Musk. Meski berasal dari ranah yang bertolak belakang, satu berkecimpung di dunia kekuasaan, satunya lagi di puncak teknologi. Keduanya meninggalkan jejak yang tak jauh berbeda. Mereka menggoyang tatanan yang mapan, memicu perdebatan tajam, dan melahirkan gelombang protes yang tak sedikit. Apa yang awalnya meletup di jalan-jalan kota Amerika tak butuh waktu lama untuk menggema ke berbagai penjuru dunia. Di Paris, sekitar 200 orang berkumpul di Place de la République menyuarakan protes terhadap Trump. Hal serupa terjadi di London, di mana ratusan demonstran memadati pusat kota untuk menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Amerika saat ini. Aksi solidaritas juga terlihat di Lisbon, Frankfurt, dan Berlin. Di depan kantor pusat Tesla, massa berdiri dengan membawa spanduk dalam berbagai bahasa. Meski bahasanya berbeda, pesan mereka satu: dukungan penuh untuk rakyat Amerika yang sedang memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi yang adil, dan demokrasi yang lebih jujur dan terbuka. Di dunia maya, tagar #PeopleOverProfit mendadak trending. Aktivis, seniman, hingga politisi dunia angkat suara. Bukan sekadar menunjukkan simpati, tapi juga mengakui bahwa gejolak di Amerika adalah cerminan dari keresahan global yang meluas. Pemicu utamanya adalah kebijakan perdagangan Trump yang sembrono. Kenaikan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk sekutu dekat seperti Inggris dan Jerman, tak hanya memicu lonjakan harga dan gejolak industri, tapi juga menimbulkan gesekan diplomatik. Sektor manufaktur, otomotif, dan pertanian di negara-negara tersebut kini terdampak langsung oleh sanksi dagang dari Washington. Sementara itu, Elon Musk lewat peran yang semakin sentral dalam urusan teknologi dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dianggap menjalankan kekuatan yang tak terikat pada kendali publik. Banyak yang melihatnya sebagai simbol baru dari privatisasi kekuasaan global, di mana arah kebijakan sebuah negara bisa bergeser hanya karena keputusan seorang taipan teknologi. Salah satu langkah paling kontroversial Donald Trump sejak kembali menduduki kursi kepresidenan adalah memberlakukan gelombang tarif impor secara agresif. Dengan dalih melindungi industri dalam negeri, ia tak segan memberatkan baik negara-negara sekutu maupun rival dengan tarif yang tinggi. Sementara itu, Elon Musk menunjukkan ketegasan serupa lewat kebijakan efisiensi besar-besaran. Sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah, ia mendorong pemangkasan drastis di lingkungan birokrasi federal. Kebijakan ini berujung pada pemecatan massal aparatur sipil negara. Tak hanya itu, pendekatan ekstrim yang sama juga diterapkan di perusahaannya sendiri, mengguncang ribuan pekerja dan merombak tatanan media digital di Amerika. Kebijakan-kebijakan ini pun memicu reaksi keras dari publik, mengatasnamakan gerakan Hands Off. Ribuan warga turun ke jalan pada 5 April 2025. Aksi serentak ini terjadi di lebih dari 1.400 titik di seluruh 50 negara bagian, menjadikannya salah satu demonstrasi anti-Trump terbesar sejak awal periode keduanya menjabat. Lalu, apa sebenarnya yang mereka perjuangkan? Terdapat 3 isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini. Pertama, para demonstran menilai bahwa Trump bersama penasihat miliardernya Elon Musk tengah menciptakan krisis yang tak perlu. Seolah-olah mereka menganggap Amerika adalah milik pribadi mereka. Mereka dituding telah merusak fondasi demokrasi dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Selain itu, para pengunjuk rasa juga mengecam sejumlah kebijakan pemerintahan Trump, mulai dari cara pemerintah menangani tunjangan jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal, hingga upaya pembatasan undang-undang yang melindungi imigran dan konsumen. Tak luput pula, serangan kebijakan terhadap komunitas transgender ikut dikecam keras. Isu lain yang tak kalah memicu amarah adalah dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel, yang dituduh melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di jalur Gaza. Semua ini menyatu dalam gelombang perlawanan yang kian membesar. Di tengah kemarahan yang meluas di Amerika Serikat dan Eropa, Tesla menjadi salah satu target utama kemarahan publik. Di Ottersberg, Jerman, 7 mobil Tesla hangus dibakar di sebuah dealer. Serangan serupa juga terjadi di Swedia, di Stockholm dan Malmö. 2 dealer Tesla dirusak oleh pelaku tak dikenal melalui aksi vandalisme. Sementara itu di Amerika, tekanan terhadap Tesla muncul dari berbagai arah. Di California, sejumlah mantan karyawan menggugat perusahaan atas pemecatan sepihak.
pelecehan di tempat kerja, hingga pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja. Di beberapa wilayah, kantor dan fasilitas Tesla mengalami perusakan, pembakaran, hingga aksi sabotase. Perusahaan yang dulu dipuja sebagai simbol masa depan, kini justru dilihat sebagai cerminan dari kesenjangan kekuasaan dan arogansi korporasi global. Tesla tak diserang karena gagal menciptakan inovasi, melainkan karena dianggap gagal memenuhi tanggung jawab sosial, gagal menjadi bagian dari masyarakat yang adil dan setara. Nah, apa itu gerakan hands off yang memicu protes hampir di seluruh dunia yang sudah kita singgung di awal tadi? Sebenarnya ini adalah mobilisasi nasional yang tujuannya untuk menghentikan kekuasaan yang dianggap sudah melampaui batas. Donald Trump dengan kebijakan tarif globalnya yang brutal telah memicu gelombang gejolak ekonomi di berbagai belahan dunia, mengguncang sektor industri, memperkeruh hubungan dagang, dan menempatkan negara-negara sekutu pada posisi tawar yang dilemahkan. Di sisi lain, Elon Musk, sang raja teknologi, tidak lagi sekadar menjalankan perusahaan. Ia kini bermain di panggung geopolitik, menyediakan infrastruktur digital untuk perang, mengatur ulang percakapan global lewat platform media sosialnya, dan bahkan memberi isyarat intervensi dalam urusan kenegaraan. Banyak yang kemudian bertanya, siapa yang akan mengawasi mereka? Maka, hands off kemudian jadi jawaban. Gerakan ini menyatukan buruh yang kehilangan pekerjaan karena efisiensi tanpa kompromi, warga yang protes terhadap kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri, hingga aktivitas yang menuntut transparansi dalam pengaruh korporasi terhadap kebijakan publik. Tapi siapa di balik gerakan ini? Gerakan ini, protes hands off, diorganisir oleh sebuah konsorsium kelompok-kelompok advokasi progresif dengan Move On sebagai yang terdepan. Kelompok-kelompok terkemuka lainnya termasuk Indivisible, American Civil Liberties Union, League of Women Voters, Planned Parenthood Action Fund, dan masih banyak lagi. Elon Musk pun kini berada di bawah tekanan besar untuk melepaskan dua jabatan pentingnya sekaligus. Sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, dan sebagai CEO Tesla. Presiden Trump sendiri telah mengonfirmasi bahwa Musk akan meninggalkan perannya di pemerintahan. Alasannya bukan hanya karena Musk mengelola banyak perusahaan besar, tetapi juga karena ketegangan yang timbul antara dirinya dan sejumlah pejabat di lingkaran Trump. Ketegangan ini memuncak setelah kebijakan tarif impor yang Trump kenakan mulai diberlakukan. Langkah yang dikritik Musk sebagai merugikan, terutama karena bisnisnya sangat bergantung pada rantai pasokan global yang kini terganggu. Tak hanya di ranah pemerintahan, Musk juga menghadapi tekanan serupa dalam dunia korporasi. Nilai saham Tesla merosot tajam hingga 50%, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan investor. Beberapa anggota dewan direksi bahkan disebut-sebut telah mendesaknya untuk mundur dari posisi CEO. Meski begitu, ada wacana bahwa Musk tetap akan dilibatkan dalam peran strategis di dalam perusahaan, meskipun bukan lagi sebagai pemimpin utama. Situasi inilah yang kemudian memunculkan kembali wacana pemakzulan terhadap Donald Trump. Isu ini mencuat setelah Al Green, anggota Kongres dari Partai Demokrat asal Texas, kembali mengajukan proses pemakzulan untuk ketiga kalinya. Pemakzulan pertama terjadi pada Desember 2019, saat Trump masih menjabat sebagai presiden. Kala itu, ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan mencoba menghalangi penyelidikan Kongres. Upaya kedua muncul hanya seminggu sebelum masa jabatannya berakhir, usai insiden mengejutkan penyerbuan gedung Capitol oleh para pendukungnya pada 6 Januari 2021. Dalam proses kedua itu, sebanyak 57 senator termasuk 7 dari Partai Republik menyatakan Trump bersalah. Namun, angka tersebut belum cukup untuk mencapai ambang batas 2/3 suara yang dibutuhkan untuk menjatuhkan vonis pemakzulan. Persis seperti yang terjadi kali ini, peluang keberhasilannya kembali dipertanyakan. Alasannya sederhana. DPR saat ini dikendalikan oleh Partai Republik, partai yang sejauh ini masih menunjukkan loyalitas besar terhadap Trump dan cenderung menghindari konfrontasi langsung dengannya.